Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dimanapun berada, dengan kesibukan yang melanda, semoga senantiasa sehat selalu dan tak lupa menonton acara ini yang bertemakan Sekolah Full Day di masa pandemi. Saya Nurain Latifah. Tentunya di sini saya tak sendiri, ada Bu Pani Agustin Rahayu selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalengka. Halo Bu Pani. Dan Ibu Munasani selaku dari Lembaga Pendidikan Jawa Barat. Halo Ibu Muna. Dan terakhir ada Nabila Nur Jamzani selaku siswi dari SMA Negeri Muhammadiyah Bantul. Langsung saja, pada tahun 2016, Muhajir Effendi selaku Mendikbud baru menggagas sistem belajar full day. Ide ini diterapkan dengan tujuan agar siswa mendapat pendidikan karakter dan pengetahuan umum di sekolah, sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden kita, yakni Joko Widodo. Bahwasanya kondisi ideal yakni pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Baik, kita simak tanggapan dari para rekan yang sangat hebat. Yakni yang pertama, Munasani, dipersilahkan. Itu dapat memahami materi pelajaran yang lebih dalam lagi. Belajar 1 hari penuh itu artinya setiap materi ajaran akan dikupas secara lebih mendetail dan menyeluruh. Nah, jika yang tadinya satu mata pelajaran itu hanya berlangsung 1 sampai 1,5 jam dalam sehari, nah full day school memungkinkan adanya penambahan jam pelajaran sampai 2,5 jam sehari. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi peserta didik karena mereka bisa mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi untuk memahami materi tersebut. Dan para guru juga bisa punya waktu yang lebih untuk membuka sesi tanya jawab dengan siswanya demi memastikan semua betul-betul memahami materi pelajaran. Namun dengan adanya full day, saya kurang setuju. Karena ya memang betul dengan adanya full day, siswa dapat memahami materi pelajaran yang lebih dan guru bisa menyampaikan lebih banyak, bukan begitu kan? Nah, tetapi kan murid dikhawatirkan gitu mengalami stres dikarenakan otak murid itu tidak sama gitu. Rentang waktu yang panjang berada di sekolah dalam program full day ini dikhawatirkan akan membuat murid SD, SMP ataupun SMA akan menjadi sasaran program ini menjadi jenuh atau siswa menjadi cemas atau stres seperti itu. Ya, memang benar bahwasanya aktivitas sekolah full day ini dapat membuat siswa menjadi jenuh. Akan tetapi sekolah full day dapat menghadirkan cara belajar yang menyenangkan, interaktif, dan praktis. Nah, selain dari kegiatan belajar mengajar di kelas, peserta didik juga akan mendapatkan waktu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung keterampilan emosional, psikologis, serta sosialnya. Contohnya itu seperti ekskul mengaji atau kiroah, pramuka, kemudian palang merah, atau jenis ekskul lainnya terkait minat seni dan olahraga. Kemudian, kegiatan belajar mengajar juga dapat diisi dengan kegiatan menyenangkan lain yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya seperti karya wisata ke museum untuk belajar budaya bangsa, menghadiri pertunjukan seni budaya, sampai menonton atau terlibat dalam kompetisi sportif. Nah, dengan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan seperti itu, tidak akan membuat siswa menjadi jenuh, bahkan stres. Begitu, Bu. Loh, kita jangan memikirkan hanya sekedar pendidikan saja. Gini deh, kita harus ingat dengan keagamaan untuk masa depan anak-anak kita gitu. Karena anak sebesar itu masih membutuhkan pembelajaran. Tidak cukup dari sekolah saja, namun dari pesantren juga harus gitu kan. Nah, bagaimana kalau sekolah mengadakan full day, sedangkan setelah zuhur atau setelah asar biasanya diadakan untuk
belajar gitu, belajar di sekolah keagamaan atau di masjid ataupun di pesantren gitu kan. Nih ya, saya beberkan lebih jelas gitu. Kalau full day mereka tidak ikut mengaji siang atau sore gitu ya. Belum ada nanti di perjalanan ada hambatan seperti hujan atau yang lainnya, belum ban bocor yang bawa motor gitu kan. Nah, mereka pastinya mengaji juga kan setelah maghrib atau malam. Pasti mereka tidak memiliki waktu lama untuk istirahat. Nah, kasihan juga kan. Nah, belum nanti tugas dari sekolah tetap ada tuh PR. Terus mereka pasti lalai kan untuk ngaji dan sekolah gitu dikarenakan adanya tugas gitu kan. Dan akhirnya ketika full day diterapkan, alhasil siswa dan siswi SMP, SD atau SMA mereka lebih fokus di dunia sekolah saja dan belum tentu materi yang mereka simak di sekolah itu nerap gitu. Karena kan otak murid juga berbeda-beda, jadi mereka juga ada yang merasa dirinya stres seperti itu. Betul, memang betul sekali Bu, bahwasanya anak tidak hanya membutuhkan belajar tentang pelajaran umum saja ya, tetapi dari segi keagamaannya juga harus. Nah, di sekolah full day ada mata pelajaran agama dan juga banyak sekali pembahasan tentang keagamaan seperti toharoh, rukun iman, rukun Islam, doa-doa dan lain-lain. Bahkan praktik-praktik juga ada Bu, seperti wudhu, tayamum, sholat dan lain-lain. Nah, selain mata pelajaran agama, juga ada ekstrakurikuler mengaji atau qiraah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena itu, orang tua jadi tidak perlu cemas lagi tentang pengetahuan keagamaannya, tentang bacaan Al-Quran dan sholatnya. Kemudian orang tua juga tidak perlu cemas anaknya terjerumus ke hal yang negatif. Karena sistem sekolah 1 hari penuh ini dicanangkan untuk mencegah dan menetralisir kemungkinan siswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-akademis yang menjerumus kepada hal negatif. Terlebih tidak semua orang tua kan punya waktu untuk mengawasi anaknya sehabis pulang sekolah. Gitu. Nah, setelah jam sekolah usai, anak akan tetap menghabiskan waktunya untuk ikut ekskul di sekolah. Bisa juga mungkin mengerjakan PR di sekolah dengan tetap di bawah pengawasan guru, sehingga orang tua tidak perlu cemas lagi anaknya akan keluyuran sampai malam hari. Begitu, Bu. Orang tua memang tidak cemas karena mereka itu berpikir yang penting anaknya mendapat pendidikan gitu kan. Nah, namun kan ketika memikirkan anak juga pemikiran juga dari awal tuh udah dijelasin berbeda gitu ya, tidak semua sama. Dari awal juga saya berbicara seperti itu. Nah, murid juga bakal memiliki pemikiran bahwasannya yang dibilang Ibu barusan orang tua tidak cemas. Nah, murid bakal berpikir lain, kemungkinan besar mereka berpikir kekurangan waktu bersama orang tua atau yang lainnya gitu. Karena terlalu lama di sekolah selama hampir 8 jam dikhawatirkan akan mengurangi waktu para murid dengan orang tuanya. Nah, mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain di sekolah. Bisa juga orang tua jadi kurang tanggung jawabnya kan kepada anak. Nah, mengapa demikian? Itulah urusan keberhasilan siswa di sekolah diserahkan kepada guru. Padahal orang tua juga gitu ya, mempunyai peran besar untuk mengurusi anaknya gitu. Dengan program full day ini, di mana murid akan menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah, akan semakin membuat orang tua abai gitu atas tanggung jawab di rumahnya seperti itu dalam mengurus anak gitu kan. Iya, betul sekali, Bu. Memang ya, orang tua itu mempunyai peran yang sangat besar untuk kesuksesan anaknya. Akan tetapi, bukan berarti dengan sekolah full day ini akan membuat orang tuanya abai akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Seperti yang sudah saya katakan, tidak semua orang tua itu punya waktu untuk mengawasi anaknya sehabis pulang sekolah. Apalagi orang tua yang bekerja di kantor. Saat anak dan orang tua sama-sama sibuk belajar dan bekerja, di akhir pekan bakal menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Dengan full day school, jadwal KBM dipadatkan untuk 5 hari saja, dari hari Senin sampai Jumat, sehingga sekolah tidak perlu lagi mewajibkan siswa masuk sekolah pada hari Sabtu.
Maka para siswa dan orang tua bisa menjadikan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari khusus bersama keluarga. Seperti itu. Iya, iya memang begitu. Tapi Sebentar, bentar ya. Kita kasih kesempatan buat Nabila Nur Zamzami sebagai siswi, mungkin ada tanggapan mengenai pembahasan ini. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya sekolah full day ini memiliki banyak manfaat ya, seperti memperdalam mata pelajaran, mengadakan ekskul, dan bukan hanya itu, full day juga membuat anak juga memahami pelajaran lebih mendalam gitu. Tetapi dengan adanya full day ini bisa membuat anak stres juga gitu, karena dari pagi hingga sore terus belajar gitu. Dan terkadang juga diberikan pekerjaan rumah oleh gurunya. Seperti itu, ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Oh iya, baik. Mungkin bisa dilanjut dari saudari Ibu Pani. Saya menjawab perbincangan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Munayah. Ya, memang ditunggu-tunggu gitu. Itu bagi sekolah yang menerapkan full day-nya 5 hari. Namun tidak semua sekolah menerapkan 5 hari. Ada juga yang sampai Sabtu, tetapi sekolah tersebut menerapkan full day di sekolahnya gitu. Apalagi ketika kita berbicara sekarang masalah full day di saat pandemi nih. Ini lebih rumit lagi karena semenjak kegiatan dilakukan secara beriringan, yang membuat tenaga pengajar lebih menyuapi anak muridnya dengan kegiatan belajar dan mengajar sebagaimana mestinya, sama seperti di sekolah pasca tatap muka. Bahkan banyak dari tenaga pengajar yang memberikan tambahan-tambahan tugas gitu. Tugas dari rumah itu jadi bertambah, kan belum juga sinyal yang terbebani itu kan. Nah, jadi di situ tuh banyak guru yang tidak memahami kondisi murid. Jadi murid itu bergelut dengan tugas yang begitu banyak dan jaringan pun terkendala. Tadi saya sudah bilang ya. Maka dari itu jika lebih diperhatikan kegiatan sekolah daring dan full day school ini sangat tidak efektif gitu untuk dilakukan secara bersamaan atau beriringan karena kegiatan tersebut terlalu terlalu sangat membebani sang siswa gitu. Terutama orang tua juga kan. Karena orang tua awalnya kan nggak mengajar di rumah gitu, tiba-tiba mengajar anaknya, apalagi anak SD Ya, kan. Nah, ya, betul. Nih, untuk mengatasinya semua hal ini kan banyak tuh tadi menurut murid tadi kan, menurut siswa tadi banyak pro dan kontranya gitu. Nah, apalagi disatukan bersama pandemi, saya lebih tidak setuju lagi gitu karena memikirkan kesehatan mental untuk anak gitu. Oh iya. Ya Bu, perlu saya tegaskan lagi ya Bu, bahwasanya sekolah full day itu hanya melangsungkan sekolah 5 hari saja, dari hari Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu itu sudah libur, begitu Bu. Nah, sedangkan proses KBM di masa pandemi COVID-19 itu dalam sepekan akan dilakukan selama 6 hari, yakni Senin sampai Sabtu, atau meniadakan full day school. Nah, dengan skema lanjutannya, setiap tingkat kelas akan masuk dalam 2 hari dalam sepekan ya. Seperti misalnya kelas 1 masuknya 2 hari, kelas 2 2 hari, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian dalam satu kelas ini akan berisi antara 10 sampai 15 siswa saja. Sementara siswa yang lainnya akan tetap mengikuti KBM dari rumah secara dalam jaringan atau online gitu ya. Nah, proses KBM ini akan dilakukan ya paling lama 4 jam dalam sehari, begitu Bu. Untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 ya? Iya betul Bu, begitu. Jadi bergiliran setiap siswanya. Dan di dalam kelas itu tidak banyak, siswanya hanya sekitar 10 sampai 15 siswa saja. Ya, dari setengahnya itu. Iya.
Sayang sekali ya waktunya telah habis. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simak, dengarkan mungkin saudari Nabila selaku siswa yang mengalami sekolah daring gitu akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih. Tentunya sekolah daring ini memiliki sisi negatif dan positifnya. Contohnya negatifnya itu kita harus memiliki banyak kuota gitu, karena belajar dalam daring itu harus memiliki kuota yang banyak, lalu menghambat banget dalam sinyal, karena sinyal itu di luar kendali kita ya, kadang selalu susah sinyal, lalu kita juga kurang memahami guru. Sisi positifnya kita memiliki betul. Sisi positifnya kita memiliki banyak waktu di rumah, banyak waktu bersama keluarga, banyak waktu istirahat. Iya. Lalu kita juga bisa peka pada perubahan dan bisa beradaptasi gitu sebelum COVID dan sebelum pandemi dan sesudah pandemi kita harus belajar beradaptasi itu, seperti itu. Sangat disayangkan ya waktunya terbatas. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Semakin berkembangnya dunia pendidikan saat ini, mulai beramai-ramai meningkatkan kualitas sumber daya siswa dengan berbagai cara. Hal ini berangkat dari banyaknya tuntutan untuk menjadi manusia yang kaya ilmu serta diseimbangkan dengan skill yang mumpuni. Jadi salah satu strateginya yakni adalah dengan konsep sekolah yang tadi kita bahas. Dengan konsep sekolah yang mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Pani, Ibu Munasani, serta Nabila Nur Jamjami atas peluangan waktunya dan partisipasinya dalam acara ini. Ada puisi dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sebagai host pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.